Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Pendengar sekalian, mohon untuk memperhatikan halaman 63 diktat tasrif dasar sampai halaman 76. Apa yang ada di halaman-halaman tersebut dari halaman 63 sampai 76 itulah yang akan diulas secara ringkas pada kesempatan kali ini insyaallah. Temanya tasrif al-furu'. Grup yang dibahas adalah thulathi mujarrad. Diketahui grup ini memiliki 6 bab wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Dan kita melihat contoh mauzunnya satara yasturu, daraba yadribu, mana'a yamna'u, sami'a yasma'u, ba'uda yab'udu, hasiba yahsibu. Ya. Maka apa yang tertuang pada halaman yang sudah kita sebutkan tadi itu adalah tasrif al-furu' untuk kosakata yang kita sebutkan, contoh mauzun berdasarkan wazan-wazan masing-masing. Ya, wazan masing-masing pada bab-bab mereka. Ya. Setelah kita tahu bahwa tasrif al-usul dengan 12 kalimahnya, ya, sehingga dalam setiap bab wazan ada 12 unsur kalimah yang ditasrif secara al-furu'. Dan pada setiap bab wazan kita juga mentasrif mauzunnya. Mauzun dengan 12 sighahnya kita juga mentasrif secara al-furu'. Saya tidak membacakan satu persatu, ya, untuk kalimah-kalimah yang tertuang dalam tasrif al-furu' seluruh bab wazan thulathi mujarrad. Namun, saya cukup memberikan apa-apa yang nantinya menjadi catatan penting atau maklumat bagi para pendengar sekalian. Karena memang sudah jelas, gamblang, bagaimana kita bisa melihat prakteknya langsung, ya, untuk tasrif al-furu' wazan maupun mauzunnya daripada 6 bab wazan thulathi mujarrad. Di halaman 64 sampai halaman 75. Tayyib, kita bisa melihat mulai halaman 64 ya. Itu tasrif al-furu' wazan 1 atau wazan bab 1 fa'ala yaf'ulu. Contoh di halaman 64. Bagaimana kita membacanya? Ya, maka kita lihat. Di sini ada 2 tabel. Di halaman ini ada 2 buah tabel. Ya. Tabel atas yang cukup agak besar, agak banyak barisnya. Tabel bawah yang lebih sedikit jumlah barisnya. Namun kalau jumlah kolom, ya, insyaallah hampir sama. Tabel pertama atau tabel atas adalah tabel yang berisikan tasrif al-furu' untuk sighah-sighah yang jenis kalimahnya adalah fi'il. Di mana acuan tasrif mereka ini berdasarkan apa? Dhamir. Kita bisa melihat, ya, kolom paling sebelah kanan tabel yang diblok dengan warna abu-abu itu adalah acuan tasrif sighah-sighah yang disebutkan di baris paling atas. Fi'lun madhi, fi'lun mudhari', fi'lul amr, fi'lun nahi, madhi majhul, mudhari' majhul. Lihat, seluruhnya berjenis fi'il. Maka acuan tasrifnya adalah dhamir. Dan kita sudah pernah mengenal bagaimana contoh praktek pada kesempatan sebelumnya. Dan inilah aplikasinya. Kemudian tabel kedua
sirahnya seluruhnya jenisnya ism. Ya. Bisa dilihat nama-nama sirahnya di baris paling atas untuk tabel kedua. Al-masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul zaman dan makan, ya, dua. Ada zaman dan makan, kemudian ismul alah. Dan karena jenis sirah ini, atau jenis kalimah untuk sirah ini adalah ism, maka acuan tasrifnya adalah berdasarkan macam-macam atau bentuk-bentuk ism berdasarkan jenis atau bilangan. Perhatikan kolom sebelah kanan tabel. Mufrad, ya, tunggal mudzakkar, mutsanna mudzakkar, sampai jama' muannats salim. Nah, ini jenis-jenis sirahnya adalah ism, jenis kalimat untuk sirah-sirahnya yang ism kita juga satukan dalam satu tabel. Maka bila mana kita memperhatikan ya fa'ala yaf'ulu fa'lan dalam tasrif al-usulnya, misalkan wazan 1 secara urut, maka kita mendapati dalam tasrif al-furu'nya kita tidak mengurutkannya, melainkan kita mengkelompokkannya atau mengklasifikasikannya berdasarkan jenis kalimah untuk sirah-sirah yang ada, yaitu jenis fi'il yang mana tasrifnya berdasarkan dhamir, kemudian jenis ism yang mana tasrifnya berdasarkan bentuk-bentuk atau macam-macam ism. Sehingga bisa dilihat fa'ala yaf'ulu bari tabel pertama di tabel atas. Kemudian cari masdarnya di mana? Fa'lan di tabel bawah. Ismul fa'il fa'ilun, maf'ulun masih di tabel bawah. Kemudian tabel atas lagi uf'ul la taf'ul. Kemudian tabel bawah lagi maf'alun maf'alun, mif'alun. Kemudian di tabel atas lagi fa'ila yuf'alu. Nah, ini cara membaca tabel. Cara membaca tabel tasrif al-furu' yang menjelaskan tasrif al-furu' untuk wazan-wazan tasrif yang 22 bab nanti. Dan kita sudah menjelaskan ini wazan bab 1. Maka wazan selanjutnya, wazan 2, wazan 3, wazan 4, bahkan sampai nanti wazan 22, bentuknya pun mirip seperti ini. Ya. Bentuknya mirip dalam susunan tasrif al-furu'nya, klasifikasinya berdasarkan 2 buah tabel utama. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat ya di halaman genap ya ada tasrif al-furu' wazan 1, maka kita lihat halaman sebelahnya. Tasrif al-furu' mauzun pola 1 atau mauzun 1. Dan kita mengambil contoh dengan kata satara yasturu. Ya. Satara yasturu. Penuangan tasrif al-furu' untuk kata satara yasturu ya pada seluruh sirah yang ada dalam tasrif al-usul kata satara yasturu itu juga sama dengan penuangan tasrif al-furu' untuk wazannya. Apa maksudnya? Ya, yaitu maksudnya adalah penulisannya sebagaimana wazannya, yaitu berdasarkan 2 buah tabel utama. Sehingga bila kita ingin mencocokkan antara mauzun dengan wazan, tinggal melihat kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, ini sengaja penyusun diktat lakukan untuk mempermudah para pengkaji kitab ini. Ya. Dan ini juga dilakukan untuk bab wazan yang lain sampai bab wazan ke-22. Yaitu dengan mensejajarkan muka halaman genap ganjil, agar para pengkaji kitab dapat mengkaji secara mudah kita ingin mencocokkan antara mauzun dan wazannya. Ya. Nah, sehingga sama persis dalam penuangan tasrif antara wazan dengan mauzun. Dan dicocokkan antara halaman genap sebagai tasrif wazannya, kemudian dilihat halaman ganjil sebagai tasrif contoh mauzunnya. Sehingga kalau nanti misalkan ingin mentasrif mauzun lain pada wazan-wazan terkait, misalkan ada mauzun lain
daripada wazan pola 1, misalkan ada kata apa? Kata bayak tubuh, maka kita mencocokkan dengan fa'ala yaf'ulu, atau boleh mencocokkan dengan kata tasrif mauzunnya itu satara. Satara yasturu. Sehingga sama persis untuk penuangan tasrifnya. Demikian yang menjadi catatan penting bagi para pengkaji kitab ini ketika sudah memasuki subbab tasrif al-furu' di bab tasrif al-furu' bab keempat. Dan ini para pendengar sekalian bisa melihatnya di halaman setelahnya. Di halaman 66, halaman 67, itu adalah untuk wazan kedua. Fa'ala yaf'ilu dengan contoh mauzunnya daraba yadribu. Kemudian di halaman berikutnya, wazan pola 3 atau wazan bab 3 dengan contoh mauzunnya mana'a yamna'u. Tinggal dicocokkan. Dan diperhatikan perubahan setiap katanya. Kemudian halaman berikutnya, untuk wazan bab 4, fa'ila yaf'alu dengan contoh mauzun sami'a yasma'u. Kemudian halaman berikutnya, halaman 72 dan 73 untuk halaman ganjilnya, ini untuk wazan bab 5. Kemudian halaman berikutnya untuk wazan bab 6. Inilah tasrif al-furu' bab-bab wazan grup thulathi mujarrad. Kemudian sedikit catatannya sebagai ralat dan para pendengar bisa mengimbuhkannya. Di halaman 66, tepatnya di fi'lul amr, sighah fi'lul amr, itu di kalimah ke-5 dan ke-6, if'il, if'ila, if'ilu, if'ili. Di kata if'ila, setelah if'ili itu tidak ada harakat. Sehingga silahkan ditambahkan harakat kasrah di hamzah wasal di depan if'ila. Bacanya if'ila, if'ilna. Ini juga ada di halaman 74. Ini juga ada kekurangan di fi'il amr, if'ila, if'ilna. Ada harakat kasrah yang belum tertulis dalam diktat. Silahkan ditambahkan. Mudah bukan? Mudah insyaallah. Nah, ini catatan atau maklumat ringkas mengenai bab-bab wazan grup thulathi mujarrad dalam tasrif al-furu'nya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.